Man salaka tariqan yaqlubu fihi ilman, sarakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Jadi kalau kita berjalan, bergerak, berotasi untuk menuntut ilmu, kita niatkan karena Allah gitu ya, maka insya Allah itu merupakan satu dari cabang atau jalan menuju Jannatul Na'im. Kemudian yang kedua, niat kita untuk silaturahim. Silaturahim itu luar biasa saat ini, karena sudah banyak, bisa dikatakan semacam tantangan ya. Tidak macam dahulu. Macam zaman dahulu itu kita kalau mau ketemu sama saudara kita, mesti ketemu secara langsung. Apalagi zaman dulu lagi, yang hanya pakai surat. Itu kalau penting sekali pakai surat. Atau kalaupun tidak pun dekat jaraknya, kita datang, bertatap muka dengan dia, silaturahim. Silaturahim saja kalau bertatap muka itu banyak sekali kebaikan, fadilah di dalamnya. Kita ucapkan salam tuh, Masya Allah para hamba Allah sekalian. Ucapan salam itu, kalau kita perhatikan gitu ya maknanya, itu kalimat yang sungguh luar biasa. Bahkan dalam ayat itu disebutkan, salam itu merupakan salamnya penduduk surga gitu ya. Yang sekarang Allah berikan hadiah kepada kita untuk mengucapkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kalimat itu digabung jadi satu itu. Kalau yang sempurnanya. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Warahmatullah, rahmat atas kamu. Wabarakatuh, keberkahan atas kamu. Tiga doa yang kita haturkan kepada sahabat kita. Kemudian kita ketemu sama sahabat kita atau saudara kita, senyum saja itu sudah merupakan ibadah. Jadi kalau kita apa istilahnya kurang banyak pengetahuan tentang ibadah, minimal senyum saja itu sudah ibadah. Apalagi kalau bersalaman kata Rasul, seorang sahabat yang bersalaman dengan saudaranya, maka akan terhapus dosa-dosanya, akan berguguran dosa-dosanya. Nah kalau sekarang ini kan banyak tantangan nih, tantangan silaturahim. Kita itu sekarang sudah merasa ketemu dengan kawan, dengan saudara, kalau sudah pakai WA. Udah silaturahim belum? Sudah pakai grup. Nah, tak can sebenarnya. Ya, makanya yang kedua itu silaturahim. Yang ketiga tentu saja kita menghadiri undangan dari saudara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang dibaca oleh Qori tadi itu Quran surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Ayat 30, 31 dan 32. Kalau kita tarik ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya ayat tersebut diawali dengan rangkaian ayat tentang wamin ayati. Di antaranya ayat yang sangat populer, yang suka dibaca pada momen pernikahan. Wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Atau ayat sebelumnya, itu kan ayat yang ke-21, ayat sebelumnya ayat yang ke-20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabi tsumma antum basyarun tantashirun. Nih, Masya Allah. Dan pada ayat-ayat berikutnya Allah awali ayat tersebut dengan wamin ayatihi sampai 5 ayat. Wamin ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Ini sesuatu yang istimewa. Karena ternyata dalam rangkaian ayat tersebut itu seakan-akan Allah gabungkan tuh penciptaan manusia, terus ayat tentang pernikahan, cenderungnya antara satu laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki, berpasangan begitu. Terus Allah jadikan di antara keduanya rasa cinta dan kasih. Kemudian ayat-ayat berikutnya berhubungan dengan penciptaan langit, berhubungan dengan adanya kilat, adanya tanda-tanda rezeki dan seterusnya. Itu tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ini Masya Allah. Ayat tentang kebesaran Allah itu tentu sebenarnya tidak begitu saja, tidak terlewat begitu saja. Hendaknya menjadi penguat akidah kita. Dan inilah sebenarnya tujuan atau hal yang harus selalu kita lakukan. Umat Islam itu mestinya di setiap saat, setiap kondisi itu mengumpulkan hal-hal yang membuat dia tergolong orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Atau bergerak, berbicara, beraktivitas, memikirkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperkuat akidah keimanan. Jadi semua yang kita lakukan itu sebenarnya begitu. Dari awal sampai akhir itu harusnya begitu. Tidak boleh keluar dari putaran ibadah, putaran keimanan gitu kan. Putaran rahmat Allah dan seterusnya. Kalau sekali kita keluar, ya
Makanya kemudian kita kembali kepada Allah. Kenapa demikian? Kalau kita kembalikan kepada ayat yang sangat populer biasanya disampaikan oleh para asatidz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Kita ini memang selamanya adalah hamba Allah, hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kaitannya dengan peristiwa akikah? Kami menghayati begini, kadang-kadang itu kita kalau dalam keseharian kita gitu ya, suka terlalai, terlewati hal-hal yang memperkuat akidah. Suka terlewat itu. Kalau kita runtut dari awal, proses kejadian manusia, ternyata itu para hamba Allah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah tentang kejadian manusia itu bukan dimulai dari dari masa bayi atau pertemuan sel telur dengan sel laki-laki, gitu kan? Jadi kisah tentang kehidupan manusia itu dimulai dari dua atau bahkan satu hamba Allah, satu manusia yang dicipta oleh Allah langsung dalam kondisi dewasa. Kita tidak menemukan informasi yang sahih gitu ya, atau kisah bahwa Nabi Adam itu ada masa kecilnya. Tapi yang sudah kita dengar dari ayat Al-Quran itu, ketika Nabi Adam itu sudah mendapatkan perintah dari Allah, artinya memang sudah dewasa. Kemudian Allah ciptakan dari bagian Nabi Adam alaihissalam itu, kemudian dalam hadis disebutkan sebagai tulang rusuk, pasangan beliau. Ada kisah yang menyebutkan begini, walaupun ini juga kisah Israiliyat, diantaranya begitu. Nabi Adam itu Allah ciptakan langsung ke surga. Terus beliau sudah mendapatkan kenikmatan, namanya juga surga kan, segala macam kenikmatan terdapat di sana. Tapi ternyata Nabi Adam seperti sedang memerlukan sesuatu. Ada hal yang kurang. Sehingga kemudian Allah mengetahui yang kurang itu adalah pasangan. Nah, ini sekaligus sebagai penggembira kepada ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu, pasangan itu, para istri itu gitu ya. Itu kedudukannya lebih nikmat, lebih diperlukan dalam tanda kutip daripada surga. Hebat benar ibu-ibu berarti ya. Iya. Jadi seperti itu. Nabi Adam kemudian Allah anugerahkan istri beliau yang bernama Hawa. Jadi kisah kehidupan manusia dimulai dengan manusia yang sudah dewasa, bukan anak-anak, bukan bayi, bukan pertemuan sel telur dan sel sperma, bukan itu. Bukan proses kejadian sel demi sel, tahap demi sel, bukan itu. Tetapi dari manusia yang sudah dewasa. Ini kisah tentang manusia. Makanya kalau kita lihat bagaimana dalam Al-Quran itu, rentetan ayat wa min ayatihi tadi, itu para hamba Allah sekalian, Allah sebutkan di situ, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kata Allah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari dirimu azwaja, pasangan. Pasangan kita itu memang sudah Allah ciptakan, sudah Allah takdirkan, sudah Allah kehendaki, Allah catat. Ini satu perkara di antara sekian banyak perkara misteri gaib yang sudah Allah takdirkan jauh sebelum kita terlahir ke muka bumi. Ibu-ibu silakan nanti lihat bapak-bapaknya, suaminya. Itu suami telah Allah catat jauh sebelum kita lahir ke dunia. Allah telah pasangkan antara si A dan si B nanti menjadi suami istri pasangan. Ayatnya begitu. Wa min anfusikum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Terus apa berikutnya? Berikutnya adalah litaskunu ilaiha. Litaskunu itu adalah suatu kedamaian, suatu ketenangan, suatu kenyamanan gitu ya. Kalau orang Pontianak nyebutnya apa tuh? Kalau orang Sambas nyaman tuh makan. Tapi kalau orang Jakarta nyaman tuh berarti suasana. Makanya kalau ketika ke orang Sambas pergi ke Jakarta nanti ditawarkan orang tuh nyamannya kue. Nah, ada orang Jakarta nyebut nyaman kue itu, enak kue itu. Kalau orang Pontianak semuanya cantik, laki cantik, ayam cantik, padi cantik, semuanya. Perempuan apalagi gitu ya, cantik betul nasi nih, nasi cantik. Kalau orang Jakarta cantik mesti perempuan. Ya, litaskunu ilaiha, cenderung damai, tentram. Jadi kalau kita bersama pasangan itu pasti menentramkan, pasti menenangkan, pasti membuat kita damai. Itu ciri khas rumah tangga itu. Sekarang itu, menurut riset, manusia itu sekarang sebenarnya krisis rumah tangga. Syukurnya di Indonesia barangkali belum terlalu ketahuan. Di mana? Di luar negeri, di luar kita. Negara maju itu, mereka cenderung tidak mau berpasangan yang terikat. Jepang itu bukan hanya krisis rumah tangga,
krisis anak. Mereka itu sudah bikin jadwal, bikin semacam semacam grafik gitu ya. Grafik kehancuran Jepang. Kenapa? Karena Jepang tidak punya anak kecil. Kenapa tidak punya anak kecil? Karena orangnya tak mau punya pasangan suami istri. Kalaupun punya mereka itu berhubungan laki dan perempuan itu bukan dalam ikatan rumah tangga. Tak mau terikat. Negara-negara maju sudah begitu. Ada krisis di sana. Kalau kita kan masih belum nih, alhamdulillah jangan sampai krisis. Jadi litas kunu ilaiha. Mesti cenderung, mesti damai. Sambil kita koreksi. Kalau contoh nih, kalau bapak-bapak, suami-suami, laki-laki itu tak suka balik ke rumah, kalau balik ke rumah dia bergegar, artinya dia tidak merasa damai di rumah itu. Koreksilah. Mungkin terlalu panjang ceramah ibu-ibu. Pagi bangun tidur, ceramah tentang bangun tidur. Siang ceramah lagi, ceramah tentang apa? Tentang apa lah kira-kira ya? Makan siang. Ceramah sampai malam nanti ceramah lagi. Nah, ceramahnya dikurangi. Atau sebaliknya, kalau istri begitu suaminya mau datang, belum datang sudah bergegar istri ini, ada saya khawatir takut. Nah, itu juga koreksi. Mungkin saja sang suami, sang bapak itu terlalu keras. Sehingga yang muncul itu bukan penghormatan, bukan ketaatan, bukan ketundukan, tapi ketakutan. Beda loh antara orang takut dengan tunduk. Kalau takut, kita itu cenderung untuk menjauh. Takut dengan ular, jauh kita. Tapi kalau kita takut kepada Allah, harus dipaksa atau harus dikondisikan untuk mendekat. Tunduk itu namanya. Jadi kalau ketaatan dengan ketaatan itu beda. Sama-sama nunduk wajahnya. Yang satu takut, yang satu taat. Nah, beda tuh. Kalau takut, dia mesti bila dan apa begini. Tapi kalau tunduk, ada rasa kedamaian. Litas kunu ilaiha. Itu ciri rumah tangga. Sambil kita koreksi. Rumah tangga yang dimaksudkan dalam ayat ini, ada kecenderungan, ada kedamaian. Allah sebutkan dengan kalimat taskunu ilaiha. Nanti kita katakan sebagai sakinah. Nah, wa ja'ala bainakum, baru kemudian nih Masya Allah, para Allah sekalian. Wa ja'ala bainakum, kalau kita lihat kalimatnya, Allah yang menjadikan. Di sini Allah yang bergerak nih. Wa ja'ala bainakum, kata Allah, kami jadikan di antara kamu, antara kedua pasangan itu, mawaddah warohmah. Cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang bisa merancang cinta? Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu dulu dah. Pokoknya malam ini aku nak cinta betul sama laki. 24 jam. Bisa nggak? Tak bisa. Cinta tak bisa terancam. Atau bapak-bapak juga begitu. Suami, aku pokoknya selama 2 hari mau cinta betul dengan istri. Tak bisa. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Allah yang jadikan itu. Cinta, kasih sayang, suka itu adalah akibat dari proses. Akibat itu. Bukan kita rancangan. Yang kita kendalikan itu adalah mulut kita, tingkah laku kita. Makanya sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dari takwa itu apa? Mungkin sebagian kita katakan cinta kalau ada urusan rumah tangga. Bukan. Karena kita tidak bisa kendalikan cinta. Itu urusan hati. Akibat itu. Yang bisa kendalikan adalah kalau bahasa kerennya itu komitmen. Takwa itu adalah komitmen. Satu ketika Ibnu Abbas pernah memberikan nasihat. Nikahkanlah anak-anakmu dengan orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu, kalau dia mencintai seseorang, dia akan menghormatinya. Kalau dia tidak suka dengan seseorang, dia tidak akan menganiayanya. Itu komitmen. Nah kan, alangkah berbahaya kalau kita berbuat itu karena suka dan karena cinta dan benci. Kita berbuat melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu karena cinta dan benci. Bahaya itu. Berapa kali kita cinta dengan istri, berapa kali kita mangkal sama istri. Iya enggak? Nggak usah bohong, bapak-bapak. Pasti ada rasa benci. Tapi kenapa? Waktu kita tidak suka dengan istri, tidak melakukan tindakan yang zalim, yang menganiaya, karena kita takut kepada Allah. Itu takwa. Jadi, kembali kepada ayat tadi, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Para ulama kemudian membedakan 2 hal ini. Mawaddah itu adalah rasa cinta yang berhubungan dengan urusan fisik. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri juga, mentang-mentang takwa kita tinggalkan urusan fisik. Enggak juga begitu. Mawaddah itu adalah cinta yang masih terkait dengan urusan fisik. Cantik itu perlu bagi laki-laki. Salah bagi perempuan. Kalau laki-laki cantik bahaya. Cantik perlu, makanya salah satu tugas penting bagi ibu-ibu, dan itu disukai ibu-ibu sebenarnya. Mempercantik diri, karena memang ada urusan mawaddah di sini.
urusan kecantikan, urusan apa? Urusan kasih sayang yang berkaitan dengan fisik. Kemudian warahmah, yakni cinta dan kasih sayang yang sudah bersifat non fisik. Makanya wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, itu adalah rasa cinta dan kasih sayang yang multidimensi dari urusan fisik sampai yang non fisik itu. Seperti itu. Nah, para hamba kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah. Selanjutnya ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua yakni urusan anak. Jadi setelah kita mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang berkaitan dengan pernikahan, berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, maka kita ditampakkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah dengan lahirnya anak. Coba, Masya Allah, banyak sekali ayat Al-Quran yang menceritakan dengan sangat ilmiah bagaimana proses kejadian manusia mulai dari satu sel. Dengan sangat jelas. Barangkali kalau seorang yang ahli dalam ilmu biologi gitu ya, atau ilmu embriologi, ini akan paham benar betapa akuratnya Allah menjelaskan tentang kejadian manusia tahap demi tahap dalam Al-Quran. Dan ini bukan sekarang diceritakan oleh Allah. Dulu, 14 abad nan silam, 1400 tahun yang lalu, ketika kala itu belum ada orang bercerita tentang ilmu pengetahuan. Pada masa Rasul ayat itu turun. Makanya, seorang ilmuwan dari Perancis, sering kami ceritakan ya, namanya Maurice Bucaille. Itu banyak, bukunya banyak sudah diterjemahkan. Dia bisa dibilang sebagai saintis, ilmuwan dari segala macam bidang keilmuan. Di antaranya ilmuwan, orang yang paham benar gitu kan, tentang proses kejadian manusia. Dia memahami satu kalimat. Khalaqal insana min alaq. Allah ciptakan manusia dari alaq. Terjemahannya apa itu? Ibu, bapak-bapak sekalian. Pak Iwan, terjemahan al-alaq di situ apa dalam Al-Qur'an? Segumpal darah. Tetapi sebenarnya kata alaqah itu adalah sebuah kata yang kalau dicari akar katanya, dasar katanya itu, maknanya adalah lintah yang menempel. Jadi seperti itu. Al-alaq itu, alaqah itu adalah lintah yang menempel. Sesuatu yang mirip lintah yang menempel kepada sesuatu. Nah, Maurice Bucaille ini, karena dia saintis, dia pelajari benar, ternyata dalam satu tahapan kejadian manusia, itu ada satu fase yang kita semua ini awalnya seperti persis seperti lintah yang menempel di dinding rahim. Kalau ada bidang ini bisa ceritakan lebih akurat dia bagaimana proses kejadian manusia itu sampai nanti kita menjadi embrio. Persis seperti lintah. Bahkan tak bisa kita bedakan antara lintah dengan pasang itu, zigot namanya. Bagaimana orang tahu itu? Tidak mungkin diketahui oleh manusia, kata Maurice Bucaille. Kecuali ada sesuatu yang mengabarkan ini. Makanya kemudian dia katakan, benarlah ini adalah Al-Quran, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mu'alaf, taslim. Ayat Al-Quran sangat banyak menceritakan tentang proses kejadian manusia. Para hamba sekalian, begitu terlahir anak kita, timbul rasa cinta kita. Maka di saat itu pula kita kembalikan kepada Allah subhanallah. Menjadi salah satu poin penguat akidah kita, Allah yang ciptakan. Kalau mau kita tambah paketnya, Allah menciptakan dan memberi rezeki. Cuman kadang-kadang kita kan suka khawatir kan. Ya Allah, lahir lagi anak nih. Kalau anak pertama pasti tidak ada perasaan itu ya. Anak keempat, kelima mungkin. Cuman cari ngasih makannya. Itu. Kita itu suka begitu. Padahal Allah itu begitu menciptakan suatu makhluk, paketnya itu bukan hanya nyawanya. Paket berikutnya adalah rezekinya. Begitu orang terlahir dan dia hidup, maka paket rezekinya sudah ada. Dan kita melihat ternyata janin itu adalah makhluk terkuat di muka bumi. Agak berlebihan kayak saya ngomong tuh. Janin. Padahal bisa dibilang makhluk terlemah. Tapi menurut kita itu makhluk terkuat di muka bumi. Bayangkan, dia tak punya apa-apa, tak bisa ngapa-ngapa, tapi dia bisa bertahan hidup sampai dia terlahir di muka bumi. Janin. Kekuatan dia adalah terdapat pada kekuatan kasih sayang orang tuanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bayi terkuat adalah, semua bayi terkuat. Bayi terkuat adalah bayinya Musa alaihissalam. Bayi kecil Musa gitu. Masya Allah. Ini ada perintah dalam tanda kutip ya.
ada perintah yang langka, tak boleh diikuti. Allah memerintahkan kepada ibunda Musa. Perintahnya melalui ilham. Sebenarnya kalimat itu sama, wahyu. Jadi wahyu itu para hamba Allah sekalian ada bisa Allah wahyukan kepada manusia yang bukan nabi, tapi kita nyebutnya bukan wahyu, ilham. Tapi sebenarnya kalimatnya juga sama, menggunakan kata wahyu di situ. Allah mengilhamkan kepada ibunda Musa. Untuk apa? Untuk berbuat sesuatu yang tak masuk akal. Apa itu tak masuk akal? Masukkan bayimu ke dalam keranjang. Setelah itu, kau taruh dia di sungai. Setelah itu kau tinggalkan. Nah, itu ilhamnya itu. Ilham kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ini bayi Musa. Karena kala itu memang ada ketakutan luar biasa dari Fir'aun dan bala tentaranya, yang menurut takwil mimpi akan terlahir seorang anak dari Bani Israel, yang bayi itu nanti akan menggulingkan, menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Itu kalau bahasa gitu itu kan ibaratnya apa ya? Kalau nak nyerang musuh, kita ini lemah, kemudian kita katakan tuh deh, aku nak nyerang kau nanti. Itu kan kayaknya ngancam bener, nantang bener gitu kan. Itu Allah harusnya dalam hati kita kan janganlah dikabarkan seperti itu. Kan makin susah nak napukkan ini. Tapi tidak. Allah kabarkan, ilhamkan juga sih namanya. Allah berikan mimpinya itu kepada Fir'aun, bahwa nanti akan lahir seorang bayi, yang bayi ini nanti akan menggulingkan kekuasaan. Bayi itu lahir dari rahimnya Bani Israel. Tuh, Allah kabarkan. Sehingga ada perintah kepada, bisa kita katakan sebagai bidan-bidannya Fir'aun kala itu ya, untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari ibu-ibu Bani Israel. Ada sejarah yang mengatakan sekitar 30.000 bayi yang terbunuh akibat keputusan dari Fir'aun ini. Satu orang bayi, Allah perintahkan tadi kepada ibundanya itu dengan perintah yang langka, tak boleh kita ikuti ya. Jangan nanti ibu-ibu mentang-mentang nanti seperti itu kita ikuti pula. Jangan. Ini khusus kepada ibunda Musa nih. Dimasukkan ke sungai, Allah selamatkan. Nggak tanggung-tanggung, Allah hantar bayi Musa ini kemana? Ke rumah Fir'aun. Kan begitu tuh. Nggak dalam hati kita nih, ya Allah, justru ini harus ini kan kita jauhkan dari orang yang akan membunuhnya. Allah hantarkan ke Fir'aun. Dan Fir'aun bukan orang bodoh loh. Fir'aun itu orang cerdas. Saya sangat yakin, dia tahu bahwa ini akal-akalan dari Bani Israel. Agar bayinya selamat. Tetapi sampai besak, jangankan nak bunuh, justru dia yang besarkan Musa itu. Bayi terkuat. Kalau Allah sudah berkehendak. Bayi janin yang Allah ciptakan lengkap dengan takdirnya dan rezekinya. Jangan khawatir sebenarnya. Kita itu hanya penyambung saja. Dan kalau kita mau jujur, Bapak Ibu sekalian yang punya gaji 5 juta sebulan, yakin 5 juta itu jadi punya kita semuanya. Ada yang punya gaji 2 juta sebulan, yakin 2 juta itu pasti jadi rezeki saya. Nggak ada. Jangan-jangan selama setahun kita hidup, sebagian besar makanan itu Allah takdirkan lewat tangan orang lain. Kayak gitu. Nah, contohnya ini sekarang nih. Siapa yang masak, siapa yang berkumpul, siapa yang makan. Mana kita hitung seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, kita bakal makan di sini. Tidak ada. Rezekinya begitu. Yang kita pegang nih, belum tentu jadi daging ke kita. Belum tentu nanti untuk anak istri, belum tentu. Jangan-jangan sebagian yang kita pegang nih, nanti ada rezekinya si pulang. Mungkin entah jatuh ke barang itu, entah kita kasihkan ke, entah mungkin gimana ke. Lain cerita. Tetapi, orang yang beriman itu, memang makanya orang beriman itu, dia yakin bahwa yang memberikan rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sandarkan kepada Allah, kita bertawakal kepadanya. Ya, jadi para hamba Allah kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah, lahirnya anak kita, maka itu menjadi satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai bentuk tasyakur, diantaranya seperti itu kita niatkan, maka dilakukan aqiqah. Al-iqah itu artinya sebenarnya adalah rambut yang nampak pada kepala bayi ketika lahir, atau kepala bulu kecil yang terdapat pada binatang yang baru lahir. Nah itu tuh, al-iqah tuh. Jadi ini memang berhubungan dengan kelahiran. Sebagai bentuk tasyakur, Rasul contohkan dengan menyembelih hewan, yakni hewan aqiqah. Menurut sunnah, bagi yang anak laki-laki itu 2 ekor, tapi dalam hadis juga disebutkan sebenarnya. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan kalau tidak mendapatkan 2 ekor, artinya memang tak sanggup 2 ekor, bisa dengan 1 ekor. Kemudian kalau perempuan, maka di akikahnya itu adalah
Akikahnya itu adalah dengan seekor hewan. Nah, mengenai hukum akikah sebenarnya para hamba Allah sekalian bisa dikatakan sama dengan penyembelihan hewan kurban. Hanya memang bedanya kalau hewan kurban itu ada kalanya bisa berpatungan, berserikat menjadi maksimal 7 orang. Kalau akikah enggak, tetap 1 orang, 1 hewan atau dua hewan penyembelihan. Terus lanjut sebentar lagi insya Allah. Jadi dari tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah itu dalam rangkaian ayat tadi surah Ar-Rum. Nah ini sebenarnya yang menjadi perhatian kita. Selalu ada ibrah. Apa ibrah? Apa perintahnya? Sama tuh. Dalam surah Al-Fatihah itu kan dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Sampai ada satu ketika, satu hal yang betul-betul kita harapkan, kita inginkan. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Menurut Ibnu Qayyim, sebenarnya dalam surah Al-Fatihah itu, awalan dari surah Al-Fatihah itu untuk mengantarkan sebuah doa yang sangat agung. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa yang sangat agung. Saking agungnya Allah awali dengan kalimat-kalimat mulia. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan ayat ini. Wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi dan seterusnya. Allah tutup dengan kalimat fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Setelah kita lihat berbagai tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar itu, maka hendaknya bagaimana? Jangan lewat begitu saja. Jangan hanya sekedar menjadi informasi. Jangan hanya sekedar banyak orang melihat bencana terjadi itu hanya sekedar melelehkan air mata setelah itu selesai. Enggak begitu. Lantas bagaimana? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Allah perintahkan, maka hendaknya hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Betul-betul fokus, betul-betul tak apa sih kata orang Pontianak? Kalau kata orang Sambus tak berganjak. Tak berganjak itu tak bergeser. Kalau kita memegang sesuatu tuh seperti kita bayangkan orang yang mau karam, dia kan berpegang tuh, tengoknya ada yang timbul. Itu berpegang tuh, betul-betul berpegang nih, jangan sampai tenggelam. Nah, gitu tuh. Betul-betul berpegang. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallah, kata Allah, jangan khawatir. Ini fitrah. Fitrah itu tanya apa? Maksudnya apa? Pasti sesuai dengan keinginanmu, kebutuhan dirimu, dan konsep kehidupan dirimu. Pasti sama, pasti sesuai. Fitratallah allati fatarat nasa alaiha. Yang Allah telah ciptakan syariat Islam di atas fitrah penciptaan itu. Jadi inline, sejalan. Antara apa? Antara kita dengan Islam. Sejalan. Jangan khawatir. Apapun yang Allah perintahkan itu pasti bersesuaian dengan harkat dan martabat kemanusiaan kita. Pasti. Nggak usah khawatir. Apapun bentuk model syariatnya pasti bersesuaian. Menurut kami ini sebenarnya adalah kabar gembira. Fitratullah allati fatarna sa'alaiha. La tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Bagaimana caranya? Munibina ilaihi. Allah Maha tahu, Allah ciptakan manusia, jangankan kita. Nabi Adam saja pernah salah. Allah wanti-wanti, makan dan minumlah, tapi jangan didekati satu barang nih, satu pohon. Namanya pohon apa? Tak tahu gitu. Tapi kata iblis namanya pohon khuldi, pohon keabadian. Nama khuldi itu adalah nama yang dicantumkan, diberikan oleh iblis untuk menggoda Adam. Maksudnya agar Adam terpaut, ini sebenarnya dilarang oleh Allah, agar kau tak abadi. Karena pohon ini adalah pohon keabadian. Nah, makanya sampai sekarang kita tak tahu tuh, apa nama pohon itu. Allah larang itu, tetapi Nabi Adam pun ternyata melanggar larangan itu. Walaupun itu semuanya sekenal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, munibina ilaihi, selalu kembali bertaubat kepada Allah. Itu kerjaan kita. Kerjaan ahli surga itu adalah apa? Kalau ada salah, kembali kepada Allah. Salah, kembali kepada Allah. Cuman memang salahnya jangan dirancang-rancang, jangan direncanakan, tak boleh. Itu bukan tobat. Begitu kita keliru, kita istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kembali kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah. Begitu seterusnya. Makanya ini munibina ilaihi dengan kalimat mudir gitu ya. Dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquhu dan bertakwa kepadanya, wa aqimus shalah dan dirikan salat, wala takunu minal musyrikin dan jangan seperti orang-orang yang menyekutukan Allah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yakni orang-orang yang suka nak memecah belah agama. Ternyata salah satu ciri orang yang menyekutukan Allah itu adalah orang yang memecah belah agama.
Makanya begitu kita hidup di dalam Islam, mengamalkan syariat Islam, bersatu padu, maka hendaknya kita menjauhi segala hal, sifat dan perilaku yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Di antaranya saat ini nih. Nah, ini hati-hati nih. Masuk menjelang tahun 2024 nih, bisa jadi nih antara suami istri beda pilihan. Satu nomor 2, satu lagi nomor 3. Ada lagi tetangga nomor nomor apa? Nomor 1 gitu kan. 1 2 3. Nah, play itu nanti. Tak boleh. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu tidak lain dan tidak bukan adalah bersaudara. Allah telah mempersaudarakan kita, tidak boleh dipecah belah hanya sebatas beda pilihan. Sebatas beda coblosan gitu. Nauzubillah min dzalik. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kami semua, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami sendiri mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Semoga sahibul bait atau anak yang terakhir ini menjadi anak yang solih, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala tahapan perkembangannya, dan sampai dewasa nanti menjadi anak yang menyenangkan bagi keluarganya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.